Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan umatnya yang setia mengikuti ajaran-ajaran beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang kami hormati serta anak-anakku sekalian sangat saya sayangi. Sebelum kita memulai kajian pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama niatkan hati kita untuk mendengarkan ilmu dengan penuh ketulusan dan kesungguhan, agar ilmu yang kita peroleh dapat membawa manfaat bagi kehidupan kita, terutama di bulan yang penuh rahmat ini, bulan Ramadan. Pada kesempatan yang mulia ini, kita akan mengadakan kajian dengan tema keistimewaan dan peningkatan ibadah di bulan Ramadan, yang insya Allah nantinya dapat memberikan pencerahan bagi kita semua dalam memperdalam pemahaman agama kita, terutama dalam menjalankan ibadah puasa dengan lebih baik. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, yang kedua nanti sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah. Acara yang ketiga kajian yang akan disampaikan oleh narasumber kita Bapak Sutrisno. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, penutup dan doa. Sebelum kita mulai acara pagi ini, marilah kita buka acara dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kelancaran, hikmah, dan keberkahan dalam setiap kegiatan yang akan kita sampaikan. Acara yang kedua yakni sambutan oleh Ibu Karomah Fidi Astuti SPD MPD selaku Kepala Sekolah SDN Wiyung 1453 Surabaya. Kepada Ibu Fidi kami persilakan. Terima kasih Bu Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati segenap Bapak Ibu guru serta tenaga kependidikan, anak-anak semua yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita bersama-sama bisa hadir di kegiatan awal begitu menyongsong bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak semuanya yang hadir sampai dengan hari ini ada 411 yang terdiri dari Bapak Ibu guru dan anak-anak semuanya. Anak-anak saya sangat senang dan juga bangga kepada kalian, utamanya yang sudah hadir di pagi hari ini. Ya, ada yang berdua, ada yang sendirian, ada yang didampingi orang tuanya. Halo, ada anak-anak yang didampingi ayah bundanya atau kakaknya, ya? Nah, ada Bu, ya, untuk anak-anak sekali lagi yang sudah hadir, Ibu ucapkan terima kasih, kalian luar biasa ya. Di pagi hari ini kalian sudah bisa bergabung begitu dari 796 siswa yang sudah bergabung sekitar 415. Mungkin prosentasenya masih 50% ini Bapak Ibu guru. Untuk itu saya mohon ke depan Bapak Ibu guru juga membantu begitu kegiatan ini supaya lebih berhasil, supaya anak-anak prosentase yang hadir di MET ini lebih besar daripada hari ini.
Namun demikian, Bapak Ibu dan anak-anakku semuanya yang saya banggakan, saya ucapkan terima kasih kepada kalian, Bapak Ibu guru dan anak-anak semuanya yang telah sekali lagi telah bergabung di kegiatan pagi hari ini. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya kegiatan hari ini bermanfaat utamanya bagi kalian semuanya dalam rangka utamanya peningkatan ketakwaan kita kepada Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya lanjutkan lebih detail, pertama-tama saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun 2025. Anak-anak, semoga kita semuanya bisa menjalani puasa kita di bulan yang penuh berkah ini ya, tanpa hambatan, bisa melaksanakan seluruh rangkaian ibadah puasa mulai awal hingga akhir dengan sebaik-baiknya ya, dengan tanpa hambatan ya, dengan sukacita, dan yang lebih penting semoga kita semuanya di bulan yang penuh berkah ini semakin ada peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak semuanya mungkin sudah diinformasikan oleh Bapak Ibu wali kelas masing-masing bahwa mulai tanggal 27 kemarin ya sampai dengan tanggal 5 nanti anak-anak belajar secara mandiri di rumah. Artinya apa? Ya, artinya bukan libur total, tapi anak-anak harus belajar mandiri. Seperti contohnya pagi hari ini. Ini adalah bagian dari belajar secara mandiri bersama-sama mengikuti atau pagi hari ini yang diselenggarakan oleh sekolah. Mungkin anak-anak ada tugas-tugas merangkum atau menceritakan kembali. Oleh sebab itu, anak-anak semuanya, kalian harus mengikuti kegiatan ini nanti dari awal hingga akhir. Supaya apa? Supaya tahu isi materinya apa saja ya. Kalau perlu ada hal-hal yang penting, disiapkan alat tulis, kertasnya, biar bisa merangkum. Siapa tahu nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan atau yang ditanyakan oleh Bapak Ibu narasumber pada pagi hari ini kepada kalian semuanya. Sehingga anak-anak bisa menjawab, begitu ya. Nah, oke anak-anak, sekali lagi saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga anak-anak bisa melaksanakan ibadah puasa tahun ini awal hingga akhir penuh ya, penuh artinya tidak bolong begitu ya. Oke, kalian luar biasa semuanya ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah luar biasa. Terus iya, minta tolong mumpung ada pertemuan di kegiatan hari ini, ada buku tugas yang sudah dibagikan Bapak Ibu wali kelas, itu adalah tugas mandiri ya. Kalian bisa nanti mengisi atau mencentang di buku itu. Jangan sampai bolong ya. Utamanya di kegiatan ketakwaannya, karena kita hari ini atau 1 bulan ke depan ya adalah memasuki bulan suci Ramadan. Ya, oke anak-anak, terima kasih. Bapak Ibu orang tua, terima kasih sudah membantu kami mendampingi anak-anak.
Sekali lagi mohon maaf atas kekurangan mungkin. Terakhir, kami ucapkan terima kasih kepada tim IT yang sudah menyiapkan sarana prasarana sehingga kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, saya ucapkan untuk Ibu Karmafidi Astuti yang telah memberikan sambutan yang begitu luar biasa sehingga dapat memotivasi semangat anak-anak untuk mengikuti kegiatan pagi hari ini. Baik, sebelum acara kajian kita mulai, ada beberapa hal yang akan Ibu sampaikan, mengingatkan kembali anak-anak nanti mengisi absensi yang telah dibagikan antara pukul 9 sampai pukul 10.30 nanti ditutup ya Bu ya. Dengan menuliskan nama lengkap siswa, kemudian nama orang tua, kelas, nama kelas, dan tanggal pelaksanaan yaitu 3 Maret 2025. Kemudian mengingatkan lagi khusus kelas 3 sampai kelas 6 membuat resume kegiatan hari ini. Dan bagi tadi yang sudah absen sebelum kegiatan dimulai, mohon untuk mengisi link absensi kembali karena yang absen sebelum jam 9 tidak dapat terbaca. Baik, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita bersama-sama mendengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Yang Terhormat Bapak Sutrisno. Kepadanya kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ngapunten, Sebentar, Pak Tris, suaranya tidak Pak. terdengar, Pak. Suaranya tidak terdengar, Pak Tris. Bisa didengar Pak Ahmad? Oke, siap. Sip. Suara. Mantap, Pak. Iya. Saya ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Karmafidi Astuti, SPD MPD, selaku Kepala Sekolah SDN 1 Surabaya yang kami hormati, kepada seluruh Bapak Ibu Dewan Guru, beserta tenaga kependidikan yang kami hormati, kepada seluruh Bapak Ibu wali murid yang mendampingi anak-anak yang kami hormati, anak-anakku sekalian yang senantiasa kami cintai dan banggakan. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bersama-sama di awal bulan Ramadan bisa Zoom bersama dalam rangka untuk mengisi kegiatan-kegiatan Ramadan ini lebih baik. Oleh karena itu, kegiatan Kurma Wisatya yang kita
laksanakan ini perlu kita dukung bersama, perlu kita ikuti dengan baik agar supaya kita mendapatkan manfaat dari kegiatan ini. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita bersama dari zaman kegelapan menuju zaman penuh petunjuk ini, tak lain dan tak bukan adalah berupa syariat agama Islam. Semoga dengan syariat-syariat yang telah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampu menghantarkan kita sebagai hamba Allah untuk menuju akhiratnya Allah dan kelak kita mendiami surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan kajian dalam pagi hari ini, yaitu keistimewaan dan peningkatan ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Anak-anak, masih ngantuk anak-anak? Enggak kan? Ya. Saya berharap anak-anak semuanya puasa, khususnya kelas 5, kelas 6 harus puasa. Kalau kelas 1, 2 latihan, enggak apa-apa, nanti sampai duhur, nanti minum, diteruskan puasa lagi, enggak apa-apa. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kajian kali ini adalah keistimewaan dan peningkatan ibadah di dalam bulan Ramadan. Betapa pentingnya Ramadan ini, para ulama dan salafus salih jauh sebelum Ramadan mereka selalu mengumandangkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadana. Mereka selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, berkahilah bulan Rajab ini, dan berkahilah bulan Sa'ban ini, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Ini artinya betapa pentingnya bulan Ramadan ini, maka beliau selalu bersungguh-sungguh memanjatkan doa kepada Allah agar supaya umurnya sampai masuk pada bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita semuanya saat ini diberikan kepercayaan oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah untuk memumpuk, menambah, meningkatkan amalan-amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa kelak menjadi orang-orang yang muttaqin, kelompok orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian yang dicintai oleh Allah, Ramadan, puasa diwajibkan oleh Allah. Kenapa dikatakan Ramadan? Ramadan artinya adalah panas yang sangat terik. Diharapkan kita dengan puasa Ramadan ini, dosa-dosa kita dihempas oleh panasnya terik tadi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ke depan, tahun depan, kita dibebaskan dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian yang berbahagia. Kemudian, apakah keutamaan bulan suci Ramadan ini sehingga banyak orang, banyak manusia di dunia ini yang selalu mengharapkan agar umurnya sampai di dalam bulan Ramadan ini. Ternyata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 menyampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, yang pertama keistimewaan bulan suci Ramadan adalah Allah Subhanahu wa taala pertama kali, yaitu tepatnya pada tanggal 17 Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an.
Al-Quran diturunkan pertama kali tepat pada tanggal 17 Ramadan. Oleh karena itu, di dalam bulan Ramadan ini sangat-sangat baik dan sangat terhormat kalau kita semuanya lebih dekat kepada Al-Quran. Al-Quran sebagai petunjuk, hudal linnas. Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinati minal huda wal furqan. Dan Al-Quran itu sebagai pembeda antara yang baik dengan yang benar. Pertama, Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Oleh karena itu, kita lebih dekat dengan Al-Quran, mungkin dengan cara membaca, memahami, kemudian mengamalkan Al-Quran ini dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, yang menjadi keistimewaan Ramadan adalah pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Ini artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada hambanya, kepada kita manusia ini untuk selalu meningkatkan ibadah, untuk melaksanakan kegiatan yang baik-baik dalam rangka untuk mencapai kehidupan bahagia di akhirat kelak, yaitu menuju surganya Allah. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Sehingga kesempatan untuk berbuat baik itu sangat mudah sekali, sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam bulan Ramadan ini. Dan di dalam bulan Ramadan ini, semua amal baik kita, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang sangat diistimewakan, yaitu malam Lailatul Qadar. Di mana di dalam Lailatul Qadar itu, ketika seseorang mendapatkan Lailatul Qadar, itu artinya mendapatkan kebaikan lebih dari 1000 bulan atau kurang lebih 84 tahun kebaikan. Kemudian yang keempat, bulan yang penuh ampunan. Maka kita manfaatkan di dalam bulan suci Ramadan ini. Di samping kita siang melaksanakan puasa Ramadan, malam kita mendirikan sholat sunnah, yaitu biasanya yang dilaksanakan setelah sholat Isya, kita bersama-sama sholat tarawih, qiyamul lail, kita bersama-sama sholat Isya dan dilanjutkan dengan sholat tarawih. Di samping itu kita perbanyak membaca istighfar kepada Allah. Kita mohon ampun kepada Allah agar supaya kita dijadikan orang-orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian yang kelima, pahala ibadah dilipat gandakan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa seluruh kebaikan yang dilakukan oleh manusia, oleh kita semuanya ini, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya ibadah yang sifatnya wajib, tetapi ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah pun pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keenam adalah momentum untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Yang menjadi tujuan daripada puasa Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa ini diwajibkan bagi kita, tetapi umat-umat sebelum kita pun diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpuasa. Namun syariatnya berbeda. Ketika Nabi Daud katakan seperti itu, puasanya sehari puasa, sehari tidak. Ketika Nabi Ibrahim, puasanya malam hari, ketika tidak ada tamu. Kemudian kita 1 tahun sekali diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berpuasa. Ini di ujung ayat tadi, di dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 183, tujuannya adalah untuk menjadi manusia yang la'allakum tattaqun, yaitu menjadi manusia
yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nomor 7 adalah doa dikabulkan oleh Allah. Salah satu doa yang tidak pernah tertolak oleh Allah adalah doanya orang yang sedang berpuasa. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, ayo kita belajar puasa yang benar, kita belajar puasa ini dengan sungguh-sungguh agar supaya benar-benar doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ke-8 adalah bulan yang penuh dengan berbagi. Ini bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa ketika kita mau berbagi. Di mana di dalam sebuah hadis Nabi dikatakan barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang sedang berpuasa, orang dalam artian memberikan takjil, bukan siang-siang kita ngasih makan orang yang sedang puasa, tidak. Tetapi ketika kita memberikan takjil atau berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa itu dan tidak mengurangi sedikit pun pahala orang yang sedang berpuasa itu. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Mungkin nanti ada hal-hal yang bisa ditanyakan. Silahkan. Monggo, Bu Azhar. Oke, matur nuwun Pak Tris atas pemaparan kajian yang sangat luar biasa. Alhamdulillah kita telah mendengarkan kajian yang sangat bermanfaat. Semoga yang telah disampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Sekarang kita masuk ke sesi berikutnya, yakni sesi tanya jawab. Ini tampaknya banyak sekali yang sudah mengangkat tangan ya Pak. Baik, saya persilakan kepada atas nama Lina. Lina kelas berapa ini? Ananda Lina. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Bukan nama dan kelas ya. Yang selanjutnya. Pak, tanya Pak. Nggih. Bukan nama dan kelas. Kan pahalanya banyak. Apa aja ya Pak yang bisa dapat? Nama dulu, namanya siapa? Kelas berapa? Pak, saya mau tanya Pak. Ya, nama siapa namanya? Namanya. Pak, saya mau tanya Pak. Ya, silakan Gantian ya, sebutkan nama. gantian. Nanti dia. Saya mau tanya. Bener ini saya kan dari kelas 5A nanyakan. Halo. Kalau muta itu batal apa enggak, Pak? Ya, siapa ini namanya? Muhammad Kondor Bumi. Pak Mahmud. Pak. Pak. Pak, aku terkeket dulu, Pak. Pak Arga mau tanya. Pak, saya mau tanya, Pak. Apa? Kasih kode kubum.
Ya. Masih ada lagi? Pertanyaan pertama, apakah ketika puasa kita muntah, apakah puasa kita batal, Pak? Iya. Anak-anakku sekalian, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Muntah ketika kita berpuasa, apakah membatalkan puasa? Kalau muntah itu disengaja, maka itu bisa membatalkan puasa. Contoh misalkan diam-diam, kemudian anak-anak misalkan memasukkan jari ini ke mulut. Tiba-tiba setelah itu anak-anak muntah. Maka muntah seperti itu karena disengaja, maka muntah seperti itu bisa membatalkan puasa. Akan tetapi kalau diam-diam anak-anak kemudian muntah, mungkin karena sahurnya terlalu banyak tadi malam, kemudian tidurnya nggak pas, akhirnya pagi kepalanya pusing terus muntah, itu tidak membatalkan puasa sepanjang tidak disengaja. Sebutkan nama. Ada lagi. Baik. Penanya selanjutnya, tolong sebutkan nama dan kelas ya. Nama dulu terus kelas. Jawabannya pertama. Saya 5B. Saya mau tanya selfie Namanya pertanyaannya satu persatu ya, jangan bersamaan. Oke, untuk Daniar, Daniar, monggo. Pak, tanggal Pak. Pak, kalau Ya, siapa? ngomong kasar di bulan puasa itu apakah dosanya dikali lipat, Pak? Diulangi lagi, kalau apa? Jika ngomong kasar jika ngomong kasar di bulan puasa, Puasa. apakah dosanya dikali lipat, Pak? Jika kita ngomong kasar di bulan puasa, apakah dosanya juga dilipat gandakan, Pak? Itu ya, pertanyaannya ya? Ini dari siapa tadi? Namanya siapa? Iya, Pak. Nama siapa nama? Nama saya Chelsea dari kelas 6D. Oh, Chelsea kelas 6D, Pak. Oke, yang selanjutnya. Monggo, Felix Novan. Atas nama Felix Novan. Ya. Nama siapa? Namanya siapa? Beralih ke Zahira silakan. Putri. Ke Zahira Putri. Zahira Putri. Pak, saya Pak. Ya, Oke, silakan. ada apa 3E? Saya Pak, saya Pak. Ya. Kalau menelan ludah itu batal nggak Pak? Kalau menelan ludah apakah batal, Pak? Pak. Oke, yang lain sekali terus 3 gitu. Oke, enggak apa-apa. Yang lain? Saya Pak. Pertanyaan saya belum dijawab Pak. Ya, sebentar. Kita tunggu temennya dulu ya. Saya, Pak. Sudah bisa lihat. Oke, kalian bisa. Namanya aku bisa mendapat dosa ya. Ya, diulang. Pak, pertama Pak mau tanya. Ananda Atta, monggo Ananda Atta 3D, maaf 3D. Ananda Atta mau tanya.
Ya, Bu. Oke, Ananda Kevin. 4B. Ananda Kevin, monggo Ananda Kevin. Bu, saya Kevin, mau monggo. kalau nggak sengaja mau bertanya. Mana, Bu? Apa? Saya mau tanya, Kak. Kalau Kevin nggak bisa bertanya, Pak, itu pakaiannya apa, Kak? Wangi nggak? Ayo, Mbak. Nggak mau tanya, Pak. Mau tanya. Apa tujuan utama dari baca puasa di bulan Ramadan? Terutama ibadah puasa di bulan Ramadan. Oke, itu dia pertanyaannya ya. Yang pertanyaan satu ya. Nggak mau tanya, Pak. Kevin bisa juga. Jelas ya, Kevin. Kalau memakai baju haram mendapatkan dosa. Ada 3 pertanyaan bisa dijawab dulu, Pak. Terus Seberapa besar? ada sudah 3 pertanyaan yang teman-teman muda apakah membatalkan? Kalau ngomong kasar tadi, ngomong kasar tadi, Pak. Ngomong kasar apakah dosanya dilipat gandakan, Pak? Ya. Baik, ini pertanyaan yang cukup baik dari Ananda Chelsea, kelas 6D. Di dalam puasa Ramadan, salah satu yang bisa merusak atau mengurangi pahala puasa Ramadan adalah berbicara kasar tadi. Iya, pertanyaannya benar. Ya, berbicara kasar atau yang kurang baik itu bisa merusak atau mengurangi pahala puasa Ramadan. Oleh karena itu sangat eman sekali kalau kita semuanya di dalam melaksanakan ibadah puasa kok ternyata kita tidak bisa menjaga ucapan kita, mulut kita, apalagi kita berkata kasar. Tentu efek dari berbicara kasar itu adalah orang yang kita katai, tentu dia tidak nyaman, dia tidak enak hatinya, itu sangat menyakitkan. Oleh karena itu, kita hindari hal-hal seperti itu, karena itu juga bisa merusak atau bisa mengurangi pahala puasa yang kita lakukan. Apakah berbicara kasar seperti itu juga dosanya dilipat gandakan? Ya. Jadi kita berusaha untuk menghindari bicara kasar seperti itu karena apa? Tujuan kita menjaga agar supaya pahala puasa kita betul-betul sesuai yang dijanjikan oleh Allah dilipat gandakan, tetapi tidak dirusak oleh perilaku atau perbuatan kita. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, selama minimal di dalam puasa Ramadan ini, di dalam bulan Ramadan ini, kita jaga ucapan kita jaga mulut kita, karena apa? Mulut ini ibarat pedang. Ketika sudah terlontar apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, maka itu tidak pernah kita bisa mencabut lagi. Oleh karena itu, di dalam bulan Ramadan ini, kata orang Jawa dikatakan bahwa ini adalah kawah condro di muko. Di dalam bulan Ramadan ini adalah merupakan training, latihan kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Oleh karena itu, minimal kita awali di dalam bulan Ramadan ini, kita menjaga lisan kita dari bicara kasar, dari bicara yang bisa menyakitkan hati orang lain, agar supaya ke depan di dalam 11 bulan yang akan datang setelah bulan Ramadan ini, betul-betul mulut kita, yang sering dikatakan mulut kita adalah harimau kita. Jadi kalau kita tidak mampu menjaga mulut kita, maka kita akan diterkam oleh mulut kita sendiri. Artinya kita akan mendapatkan efek dari apa yang dilakukan oleh mulut kita sendiri. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, lebih-lebih di dalam bulan Ramadan ini, kita jadikan sebagai training, sebagai latihan untuk menjadi manusia-manusia yang lebih baik
Sehingga ke depan 11 bulan yang akan datang, itulah sebenarnya kepastian atau hidup yang nyata. Kalau sekarang ini kan kita dipermudah oleh Allah. Kita bisa ngaji dengan, kadang-kadang kita untuk ngaji 1 lembar aja susah. Tetapi ketika bulan Ramadan seperti ini, kita bisa ngaji beberapa juz. Kenapa? Kita dimudahkan oleh Allah. Hati kita betul-betul dimudahkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan di dalam bulan Ramadan ini. Nah, makanya saya katakan ini kemudahan yang diberikan oleh Allah. Tetapi nanti, makanya dikatakan di dalam bulan Ramadan ini setan-setan itu dibelenggu oleh Allah, dirantai oleh Allah. Agak sulit untuk menggoda manusia karena manusia saat itu sedang puasa. Tetapi ketika kita nanti hidup yang 11 bulan yang akan datang, itu adalah kehidupan yang nyata. Oleh karena itu setelah kita latih 1 bulan ini dengan baik, maka kita diharapkan 11 bulan yang akan datang itu bisa menjadi manusia yang lebih baik. Kemudian yang kedua, apa? Menelan ludah. Yeah. Oke, anak-anakku sekalian, apakah menelan ludah itu membatalkan puasa? Nah, kalau menelan ludah, itu ludahnya masih ada di mulut, ya, ludahnya masih ada di mulut, itu tidak membatalkan puasa. Tetapi kalau ludah ini sudah kamu keluarkan, kemudian kamu masukkan, ini menjadi batal. Ya, jadi menelan ludah, ketika ludah ini masih ada di dalam mulut, kemudian kamu telan, tidak apa-apa. Tetapi kalau ludah ini kamu keluarkan, kemudian dimasukkan lagi, itu yang menjadi batal. Jadi salah satu yang membatalkan puasa adalah memasukkan dari, misalkan memasukkan lewat mulut, memasukkan lewat hidung, memasukkan lewat telinga, sesuatu yang kita masukkan lewat telinga, kemudian lubang 2, yaitu dari lubang belakang dan lubang depan, itu bisa membatalkan puasa. Termasuk, nah kita tadi ketika kita menelan ludah, selama ludahnya masih di dalam mulut, itu tidak membatalkan puasa. Tetapi kalau ludah ini dikeluarkan, kemudian dimasukkan lagi, nah itu menjadi batal. Kemudian yang ketiga, tujuan puasa. Tujuan puasa yang utama apa? Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa disyariatkan berpuasa ini adalah dalam rangka untuk mencetak, menjadikan manusia yang la'allakum tattaqun. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tujuan puasa, kita berpuasa dari pagi hingga sore hari, itu tidak lain adalah untuk menjadikan kita manusia yang bertakwa kepada Allah. Manusia yang bertakwa kepada Allah itu manusia yang bagaimana? Manusia yang takut kepada Allah. Manusia yang selalu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya oleh Allah. Salah satu contoh bahwa sholat 5 waktu anak-anak itu adalah kewajiban dari Allah. Ketika itu kita lakukan, insya Allah ketika kita lakukan dengan cara istiqomah, maka insya Allah kita juga menjadi manusia yang la'allakum tattaqun. Termasuk kita sebagai pelajar, kita menghormati guru, kemudian kita melaksanakan tugas yang diberikan guru, kita hormat kepada guru, itu juga perilaku yang mencerminkan orang yang bertakwa kepada Allah. Di rumah misalkan, kita kepada orang tua ngomong dengan baik, dengan sopan, ketika dipanggil kita menjawab dengan baik, ketika disuruh kita juga melakukan dengan baik, tidak ngomel-ngomel. Ya, sekarang ini kan
untuk berbuat baik kadang-kadang susah. Enak-enak main game, dipanggil orang tua, nggak dengerin, nggak mau jawab. Misalkan seperti itu. Nah, ini harus kita jauhkan anak-anak. Jadi tidak berarti main HP itu tidak pun. HP itu banyak manfaatnya untuk manusia. Tetapi ketika kita tidak mampu menjadikan HP ini, mengarahkan HP ini ke lebih baik, maka kita kadang-kadang juga menjadi korban daripada HP itu sendiri. Kalau kita sudah WA-an kadang-kadang sampai larut malam, kita misalkan drakor sampai pagi hari, akhirnya pagi waktunya sekolah ngantuk, itu juga nggak bagus juga. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, untuk menjadi manusia yang la'allakum tattaqun, jadi kembali lagi puasa menjadikan manusia untuk la'allakum tattaqun, bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, merasa bahwa dimanapun kita berada dan kapanpun kita ada, itu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian anak-anak. Baik, terima kasih Pak Tris, jawabannya sangat luar biasa. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya kita baca yang ada di chat obrolan ya Pak. Pertanyaan pertama oleh Ibu Binti Munawaro. Pak mau tanya, bagaimana kalau puasa tapi tidak sholat? Kemudian yang kedua dari Miranda Putri 4E. Apakah mencicipi makanan di ujung lidah bisa membatalkan puasa, Pak? Kemudian satu lagi ya Pak, ini dari Ananda M. Iksan kelas 3C. Pak, jika puasa tadi tidak sahur, apa dibolehkan Pak? Terima kasih. Ya. Baik, pertanyaan yang pertama, puasa, bagaimana ketika kita melaksanakan puasa, tetapi tidak melaksanakan sholat. Puasa itu juga termasuk syariat tersendiri, kemudian sholat juga syariat sendiri. Ya memang kalau kita bilang sebenarnya ya eman sekali, kenapa sudah puasa kok tidak sholat. Tetapi bagaimana puasanya? Puasanya tetap sah. Puasanya tetap sah dan mendapatkan pahala. Akan tetapi meninggalkan sholat itu ya tetap berdosa. Tetap berdosa. Jadi kalau masalah puasa, bagaimana puasanya? Puasanya tetap sah. Kemudian sholatnya ya tetap berdosa karena tidak melaksanakan sholat, dan sholat itu adalah merupakan kewajiban termasuk rukun Islam yang kedua. Ketika kita meninggalkan rukun Islam yang kedua, berarti ya kita berdosa. Kemudian yang kedua ada mencicipi makanan. Ya. Dari Miranda mencicipi makan, Pak, ketika kita puasa, kemudian kita masak, supaya tahu rasanya nanti ketika buka puasa itu merasa nikmat, Pak. Maka waktu masak itu saya cicipi, sudah asin atau belum, atau sudah manis atau gimana, dia cicipi. Ketika itu dicicipi di ujung lidah, kemudian itu istilahnya diludahkan kembali, ya diludahkan kembali, maka itu tidak membatalkan puasa. Lain kalau mencicipi di ujung lidah terasa enak, ditelan. Nah, ketika seperti itu puasanya menjadi batal. Tetapi kalau dicicipi di ujung lidah kemudian diludahkan, maka itu tidak membatalkan puasa. Kemudian yang selanjutnya tidak sahur. Anak-anakku sekalian, sahur itu adalah merupakan perbuatan atau ibadah sunnah. Artinya ketika kita lakukan itu berpahala, ketika tidak kita lakukan tidak apa-apa. Jadi bagaimana ketika kita puasa kok tidak sahur? Tidak apa-apa, tetap sah puasanya.
ketika puasanya sudah dilakukan seperti biasa, mulai dari imsak sampai maghrib, tetap dilaksanakan seperti itu, walaupun tidak mengerjakan sahur atau tidak makan sahur, maka puasanya tetap sah, tidak batal. Sepanjang di malam harinya sudah niat puasa. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhalillahi ta'ala. Ketika kita di malam harinya sudah niat, ya makanya seringkali ketika kita jamaah sholat tarawih, itu biasanya imam setelah doa, kemudian kita membaca niat bersama-sama. Itu adalah sebagai istilahnya orang Jawa, jaga-jagani ketika kita malam hari kok tidak bisa bangun, tidak makan sahur, maka ketika saat itu kita tidak sahur dan tetap melaksanakan puasa dari imsak sampai maghrib, puasanya tetap sah. Tetapi kalau belum niat, maka puasanya tidak sah. Karena Ramadan ini beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, misalkan kita dari pagi belum makan apa-apa, belum minum apa-apa. Kemudian jam 9 atau jam 10, kita niati, tadi kan saya belum makan apa-apa, belum minum apa-apa. Sudah tak niati puasa sunnah saja, itu boleh. Kalau puasa misalkan Senin Kemis gitu, itu boleh. Tetapi kalau puasa Ramadan, niatnya harus di malam hari. Begitu. Baik, terima kasih Kak Kris. Masih banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak yang luar biasa. Bisa kita lanjut, Pak? Iya, monggo. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Ananda Zaufran Noval 3A. Pak, jika suntik imunisasi, itu batal tidak puasanya ya, Pak? Kemudian dari Aisyah Putri, apakah gosok gigi di bulan puasa dapat membatalkan puasa atau mengurangi pahalanya? Terus apa hukumnya, Pak? Kemudian dari Ananda Rizky Almaira 4C, Pak, mohon diinfokan untuk kiat-kiat kita agar puasa kita bisa kuat, bagaimana? Dari Ananda Afika 6A, pada bulan puasa, setan jin kan dikurung ya Pak. Kenapa manusia masih tergoda dengan istilah mokel Pak? Oke, untuk sesi ini 4 pertanyaan dulu, monggo Mbak Tris bisa dijelaskan. Oke, suntik imunisasi itu apakah membatalkan puasa apa tidak? Suntik imunisasi itu tidak membatalkan puasa karena memasukkan sesuatu tidak lewat lubang yang secara umum itu bubul dan dubur misalkan. Nah, kalau seperti itu tidak apa-apa. Imunisasi disuntikan itu tidak apa-apa. Tidak membatalkan puasa. Kemudian lanjutannya adalah gosok gigi. Nah, diusahakan gosok gigi ini ketika kita habis makan sahur sesegera mungkin untuk langsung menggosok gigi. Tapi kalau misalkan males Pak atau lupa Pak, pagi hari aja nggak apa-apa. Siang hari juga nggak apa-apa. Tapi diusahakan sebelum duhur. Sebelum duhur. Nanti kalau seduhur itu berhukum makruh. Karena sebenarnya bau ini apa namanya, bau mulut orang yang berpuasa ini sebenarnya menurut Allah itu lebih wangi dari minyak kasturi. Itu sebenarnya tidak apa-apa sih. Tetapi kita ketika kita melakukan gosok gigi itu diusahakan sebelum duhur, karena setelah duhur berhukum makruh. Kemudian supaya kuat puasanya bagaimana, Pak? Ketika kita supaya
tip-tip supaya puasanya kuat itu bagaimana? Nah, kita kalau memang pengen kuat puasanya, satu, diusahakan makan sahur secukupnya, jangan terlalu kenyang juga, makan secukupnya. Kemudian kalau kita masih dalam tahap-tahap latihan, jangan terlalu melakukan pergerakan-pergerakan yang hebat, atau kita siang-siang lari-lari, ya jangan, kita hindari. Kita banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang biasa-biasa saja. Apa? Mokel nanti. Mana tadi? Yang ini. Pertanyaannya bulan puasa setan. Ya, Pak, ini setan itu kan dibelenggu di dalam bulan Ramadan. Kenapa kita masih digoda oleh mokel atau tergoda puasa kita sehingga kita mokel puasa? Anak-anakku sekalian, setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebenarnya bahwa sebenarnya dengan kita berpuasa itu adalah dalam rangka untuk menurunkan nafsu kita sebenarnya. Dan di saat nafsu kita turun, itulah kita enggan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang. Berarti kalau kita masih mokel, kita nafsu kita masih besar sekali. Itu bukan salahnya setan, bukan salahnya jin, sudah sudah dibelenggu, sudah dirantai oleh Allah, tetapi berarti kita manusianya sendiri ini yang kurang bisa menahan nafsu kita. Termasuk nafsu makan ini. Itu bukan salahnya Allah, bukan salahnya setan yang sudah dibelenggu, tetapi itu adalah semata-mata kesalahan kita. Begitu anak-anak. Baik, cukup jelasnya penjelasan dari Pak Tris. Karena waktu kurang dari 15 menit, satu pertanyaan lagi saja ya. Oke, satu sesi lagi. Ada 3 pertanyaan. Ini yang pertama dari Dimas Aditya Pratama 6A. Pak, apa yang dimaksud dengan zakat fitrah dan bagaimana cara menghitungnya? Kemudian ini ada banyak pertanyaan yang sama, Pak. Salah satunya dari Darlin 5B. Pak, jika kita menangis saat berpuasa, apakah puasa kita batal? Pak. Kemudian ini ada lagi, Pak, kalau misalnya siangnya kita membatalkan puasa, terus apakah malamnya kita boleh ikut sholat taraweh? Gitu, Pak. Ini sesi pertanyaan terakhir ya. Ini Anak-anakku sekalian, apa sih yang dimaksud dengan zakat fitrah? Ketika kita di dalam bulan Ramadan ini diwajibkan melaksanakan puasa Ramadan, ya, di akhir Ramadan kita diperintahkan untuk ketika kita mempunyai kelebihan makan yang dimakan pada hari raya, maka kita wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah itu apa? Zakat fitrah itu adalah zakat jiwa. Zakat jiwa. Nah, zakat jiwa itu berapa yang harus dikeluarkan? Maka dulu kita ulama sepakat kita mengeluarkan zakat fitrah itu 2,5 kilogram. Nah, namun di akhir-akhir ini Majelis Ulama Indonesia sepakat bahwa untuk zakat fitrah kita genapi dengan 3 kilogram beras. 3 kilogram beras. Kenapa kok kita zakat fitrah dengan beras? Ya, karena zakat fitrah itu adalah mengeluarkan sesuatu itu yang biasa kita makan.
Jadi karena kita biasa makan nasi, dan nasi itu dari beras, maka ketika kita zakat fitrah itu harus yang kita keluarkan adalah beras. Berapa jumlahnya? Menurut kesepakatan Majelis Ulama Indonesia, sepakat kita keluarkan 3 kg. Kemudian tadi beberapa pertanyaan juga, apakah kita ketika siang hari mokel membatalkan puasa, kemudian apakah malam hari itu kita tidak boleh melaksanakan sholat tarawih. Anak-anak sekalian, puasa dan tarawih itu sesuatu yang berbeda. Puasa adalah wajib hukumnya bagi kita. Sementara sholat tarawih itu hukumnya sunnah. Jadi antara sholat tarawih dan puasa Ramadan itu adalah sesuatu yang berbeda. Ketika kita meninggalkan puasa Ramadan, ya tetap kita berdosa. Tetapi ketika kita mengisi malam hari dengan sholat tarawih, itu tetap berpahala. Jadi kalau puasanya ini hukumnya wajib, kalau tarawihnya ini hukumnya sunnah. Ketika yang wajib kita tinggalkan, ya kita mendapatkan dosa. Ketika sholat tarawih kita lakukan, ya kita tetap mendapatkan pahala dari Allah. Kemudian, apa lagi, Bu? Nangis saat puasa, Pak. Nah, ketika kita berpuasa, kemudian siang-siang kita nangis itu. Apakah nangis kita itu bisa membatalkan puasa? Anak-anak, puasa tidak bisa dibatalkan dengan menangis. Jadi menangis tidak termasuk hal yang membatalkan puasa. Oke. Ada lagi? Baik, sebenarnya masih banyak sekali Pak pertanyaan dari anak-anak ini Pak di kolom Waktunya chat. ada. Iya, tapi karena waktunya sudah menunjukkan tinggal 12 menit lagi, maka untuk sesi tanya jawab bisa kita akhiri. Terima kasih atas partisipasi dari anak-anak serta Bapak Ibu semuanya. Baik, anak-anak, syukur alhamdulillah kegiatan kajian hari ini dapat berlangsung dengan lancar tanpa hambatan satu apapun. Dari kajian yang dipaparkan oleh Pak Kris, ada banyak hal yang menjadi catatan-catatan penting bagi kita, di mana bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat dinantikan oleh umat Islam di seluruh dunia. Bahkan kita berdoa agar dipanjangkan umur, dapat dipertemukan dalam bulan-bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang, sehingga nantinya kita bisa menjadi kaum yang mutakin, yang sangat bertakwa. Kemudian tadi disampaikan oleh Pak Tris ada 7 keutamaan di bulan Ramadan. Yang pertama yaitu bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, yaitu tanggal 17 Ramadan, di mana Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi umat Islam di seluruh dunia. Yang kedua, dibukanya pintu surga terbuka lebar dan pintu neraka ditutup rapat-rapat. Oleh karena itu, kita sebagai muslim harus dapat memanfaatkan, harus dapat menjalankan ibadah sehingga kita dapat memperoleh pahala seluas-luasnya. Kemudian di pertengahan nanti di akhir bulan Ramadan ada namanya Lailatul Qadar, malam kemuliaan, di mana pahalanya sama dengan 1000 bulan kita beribadah atau kurang lebih 84 tahun. Kemudian bulan Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan. Allah memberikan kesempatan kepada kita dengan banyak membaca Al-Quran, membaca istighfar, sehingga kita berharap dosa-dosa yang kita lakukan selama 1 tahun terakhir dapat dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bulan Ramadan juga bulan di mana pahala ibadah kita dilipat gandakan. Dan tadi seperti pertanyaan dari anak Chelsea, apakah dosa kita juga akan dilipat gandakan jika kita berbuat dosa di bulan Ramadan? Ya, dijawab Pak Tris, ya. Sama dengan pahala kita yang dilipat gandakan, dosa kita juga akan dilipat gandakan. Kemudian juga menentukan tingkat ketakwaan kita sebagai umat muslim. Di bulan Ramadan
doa kita insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, keistimewaan bulan Ramadan adalah bulan yang baik untuk kita saling berbagi dalam hal apapun ya, sekecil apapun, meskipun itu hanya takjil berupa kurma, insya Allah akan dicatat oleh Allah sebagai pahala yang berlipat ganda. Baik anak-anak, untuk mengingatkan kembali, jangan lupa untuk membuat resume ya dari kegiatan kita pagi hari ini. Resume bisa ditulis di buku catatan agama masing-masing, kemudian sebagai salah satu kegiatan pra-Ramadan kita, dan bisa dikumpulkan saat kita masuk di hari Kamis besok, bisa dikumpulkan ke wali kelas masing-masing. Baik anak-anak, untuk kegiatan hari ini sepertinya sudah bisa kita akhiri. Terima kasih kepada Bapak Sutrisno yang atas kajian yang luar biasa, dan juga kepada seluruh yang telah hadir dan berpartisipasi dalam acara ini. Semoga Ramadan kali ini menjadi bulan yang penuh berkah bagi kita semua. Sekali lagi yang belum absen, silakan mencapai sebelum ditutup di link yang sudah ada. Resume untuk kelas 3 sampai kelas 6. Menginjak acara terakhir, ya ini penutup dan doa yang akan disampaikan ditutup oleh Bapak Sutrisno. Kepada Bapak Sutrisno kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita bersama-sama berdoa memanjatkan doa kepada Allah SWT, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, SDN Wiyung 1 Surabaya, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, bahwa di dalam bulan Ramadan tahun yang lalu, kita bersama-sama mengadakan bakti sosial, utamanya kepada anak-anakku, yang diberikan kepada anak-anak yang yatim piatu dan piatu, dan sebagian du'afa, sekaligus beberapa tetangga yang layak memang menerima. Maka untuk mendukung acara ini, anak-anakku sekalian, kami berharap kepada anak-anakku sekalian dan para orang tua wali murid, nanti kiranya ketika mulai masuk tanggal 6 Maret 2025, Bapak Ibu sekalian bisa menitipkan sesuatu kepada anak-anakku sekalian. Itu baksosnya bisa berupa mie instan, gula, atau minyak goreng. Monggo barangkali Bapak Ibu sekalian, wali murid yang mempunyai kelebihan rezeki, bisa menyampaikan ke sekolah SDN Wiyung 1 Surabaya lewat anak-anak yang itu akan kita kumpulkan oleh panitia, kemudian dibagikan kepada yang berhak. Terima kasih Bapak Ibu wali murid semuanya. Kemudian anak-anakku sekalian, sebagai penutup dari kegiatan pagi hari ini, ada beberapa satu hal yang ingin Bapak sampaikan kepada anak-anakku sekalian. Anak-anakku sekalian, di dalam bulan Ramadan itu banyak keistimewaan. Maka dari itu, dengan banyaknya keistimewaan inilah kita berusaha untuk meningkatkan amalan-amalan kita atau ibadah kita di dalam puasa, di dalam bulan Ramadan ini. Untuk anak-anakku sekalian, Bapak pesan, paling tidak, ayo anak-anakku, laksanakan sholat dengan baik, paling tidak, kalau memang belum pernah sama sekali, lakukan paling tidak, jangan pernah ditinggalkan sama sekali. Lakukan sholat yang paling tidak bisa, lakukan dulu. Bagi yang pengen meningkatkan,
diusahakan di dalam bulan Ramadan ini 5 waktu itu betul-betul kita lakukan sholat 5 waktu. Dan malamnya kita bersama-sama sholat tarawih. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa melaksanakan puasa ini dengan baik, bisa nutup 1 bulan, kemudian sholatnya yang belum istiqomah, belum 5 waktu, mudah-mudahan diawali bulan Ramadan ini anak-anak bisa menjalankan sholat 5 waktu dengan baik, sehingga mudah-mudahan sebagaimana tujuan kita diperintahkan untuk puasa ini adalah dalam rangka untuk mencetak, untuk membuat manusia menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah. La'allakum tattaqun. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma shalli salatan tunjina biha minal ahwali wal afat wa taqdi lana biha jamal hajat wa tahhirna biha min jami' syai'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan dal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa min al-azab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, baik yang kami sengaja maupun tidak, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah, wa biridha wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum acara kita akhiri, mohon anak-anak untuk membuka kameranya. Karena ada sesi foto bersama. Monggo, kameranya bisa dibuka semua. Ya, monggo yang belum buka kamera. Ya. Betul. Kayak Agak sulit. Baik, izin memberikan apa-apa nggih. 1, 2, 3, senyum. Yang slide kedua, Bu Eka mungkin bisa dibantu, Bu Eka. Oke, Bu Korin. Ya, oke, baik. Oke, terima kasih Bu Azhar. Bisa dilanjut. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Baik anak-anak dan Bapak Ibu guru semuanya, sampailah kita dengan kegiatan juga ini. Sebelum kegiatan ini kami akhiri, izinkan saya sebagai pemandu acara, mohon maaf apabila selama kegiatan ini ada perkataan dan perbuatan yang kurang berkenan. Dan semoga apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini didapat oleh Allah sebagai amal ibadah kita.
Di akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.